Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rantika, NIM 1908-10714 dari kelas PGMI 6D. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil laporan survei digital kompetensi guru dalam menjalankan keprofesiannya di masa pandemi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada data mentah. Nah, data mentah di sini itu isinya hasil dari angket yang sudah diisi oleh para guru. Mungkin bisa dilihat di laporan. Kemudian selanjutnya itu di statistik deskriptif yang di tabel pertama, yaitu tabel statistik deskriptif. Berdasarkan hasil output perhitungan statistik deskriptif, diketahui bahwa skor MEAN sebesar 79,4, median sebesar 76, modus sebesar 75, standar deviasi sebesar 7,58946664, sampel varian sebesar 57,6, kurtosis sebesar 2,5750392, kemudian kemiringan sebesar 1,7154167, rentang sebesar 24, skor terkecil sebesar 73, kemudian skor tertinggi sebesar 97. Dan selanjutnya ada tabel 2, yaitu hasil validitas. Di tabel hasil validitas ini ada 5 kriteria, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Nah, pernyataan yang termasuk kategori sangat rendah yaitu pernyataan 3, pernyataan 20. Kemudian pernyataan yang termasuk ke dalam kategori rendah yaitu pernyataan 10 dan pernyataan 16. Selanjutnya pernyataan yang termasuk kategori sedang yaitu pernyataan 4, pernyataan 5, pernyataan 13, dan pernyataan 14. Pernyataan yang termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 21, pernyataan 22, pernyataan 23, pernyataan 24, dan juga pernyataan 25. Dan yang terakhir, yang termasuk pernyataan yang termasuk ke dalam kategori sangat tinggi yaitu pernyataan 6, pernyataan 7, pernyataan 8, pernyataan 9, pernyataan 11, pernyataan 12, pernyataan 15, pernyataan 17, pernyataan 18, dan juga pernyataan 19. Dan yang terakhir itu ada tabel 3 yaitu sertifikasi kerja. Nah, berdasarkan hasil output analisis deskriptif untuk kategori guru tersertifikasi, diketahui bahwa guru yang belum sertifikasi sebanyak 9 orang atau sebanyak 90%, sedangkan guru yang sudah sertifikasi sebanyak 1 orang atau 10% yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari, NIM 1908107141. Di sini saya akan menjelaskan poin lanjutan B tentang deskripsi angket. Di sini ada tabel keempat tentang masa kerja. Berdasarkan tabel untuk kategori masa kerja ini diketahui bahwa guru yang memiliki masa kerja 1 sampai dengan 4 tahun ini sebanyak 6 orang atau 60%. Sedangkan guru yang memiliki masa kerja 5 sampai dengan 9 tahun ini sebanyak 2 orang atau 20%. Dan guru yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 2 orang atau 20%. Selanjutnya ada tabel kelima tentang jenis kelamin. Berdasarkan output analisis deskriptif untuk kategori jenis kelamin ini diketahui bahwa guru yang berjenis kelamin laki-laki ini sebanyak 2 orang atau 20%. Sedangkan guru yang berjenis kelamin perempuan ini sebanyak 8 orang atau 80%. Kemudian tabel ke-6 tentang persentase pernyataan angket. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru yang mengisi survei yang menyatakan sangat setuju dan setuju terkait digital kompetensi guru ini yaitu sekitar 70% sampai 90%. Dan ada juga sebagian besar guru yang mengisi survei tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu sebesar 10% sampai 20%. Selanjutnya yang terakhir itu ada tabel 7 tentang indikator informasi dan literasi.
Berdasarkan tabel tersebut, mengenai indikator informasi dan literasi ini diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju itu sebesar 25%, sedangkan yang menjawab setuju itu sebesar 75%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap indikator informasi dan literasi ini mempunyai rata-rata persentase 80%. Yang termasuk atau yang tergolong dalam kriteria kuat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Tunisya, NIM saya 1908107155. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 8, yaitu deskripsi indikator komunikasi dan kolaborasi. Berdasarkan tabel mengenai indikator komunikasi dan kolaborasi, diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju sebesar 23%, yang menjawab setuju sebesar 76%, dan yang menjawab rata-rata sebesar 1%. Dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentase sebesar 79% yang tergolong dalam kriteria kuat. Selanjutnya yaitu tabel 9 tentang deskripsi indikator pembuatan konten digital. Berdasarkan tabel mengenai indikator pembuatan konten digital, diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju sebesar 25%, yang menjawab setuju sebesar 72%, dan yang menjawab rata-rata sebesar 3%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator dengan rata-rata presentase sebesar 79% yang tergolong dalam kriteria kuat. Selanjutnya yaitu tabel 10 tentang deskripsi indikator keamanan. Berdasarkan tabel mengenai indikator keamanan, diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju sebesar 25% dan yang menjawab setuju sebesar 75%, dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator dengan rata-rata presentase sebesar 80% yang tergolong dalam kriteria kuat. Selanjutnya yaitu tabel 11 tentang deskripsi indikator pemecahan masalah. Berdasarkan tabel indikator pemecahan masalah, diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju sebesar 34%, yang menjawab setuju sebesar 60%, dan yang menjawab rata-rata sebesar 6%. Dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentase 78% yang tergolong dalam kriteria kuat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Indikator pemecahan masalah memiliki peringkat terendah daripada indikator lainnya, yaitu memiliki rata-rata 78%. Hal ini menunjukkan kondisi sebagaimana guru yang belum memahami masalah yang ditemui pada saat menggunakan media dan perangkat digital. Sedangkan indikator informasi dan literasi dan indikator keamanan berada pada posisi tertinggi yang memiliki rata-rata 80%. Hal ini menunjukkan guru sudah mampu memahami istilah dan fungsi fitur digitalisasi yang sering digunakan pada saat proses pembelajaran. Dan guru sudah mampu mengamankan data pribadi dan privasi di lingkungan online. Alternatif yang dapat meningkatkan digitalisasi kompetensi guru yaitu dengan cara mengikuti pelatihan, mengidentifikasi peluang yang ada untuk proses perkembangan digital, dan mengikuti perkembangan baru digital yang diawasi oleh panitia dan dilaporkan perubahannya kepada kepala sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.